Kali ini saya di Bantul, Yogyakarta, penasaran dengan makanan tradisionalnya Bantul. Kalau kita lihat yang paling terlihat di jalan-jalan itu ada namanya geplak. Penasaran geplak itu seperti apa, bahannya apa saja, prosesnya seperti apa. Saya pokoknya akan cek di dalam. Dari sejumlah pembuat dan pedagang geplak yang ada di Bantul, Yogyakarta, saya memilih mendatangi salah satu pembuat dan pedagang geplak di tempat Mbok Tumpuk yang berada di Jalan Wahid Hasyim. Di tempat ini, setelah mendapat izin dari pengelola, saya langsung menuju ke dapur tempat pembuatan geplak. Biasanya mereka mulai membuat geplak sejak pagi hari. Ini kita lagi mau menuju ke tempat untuk produksi. Nah, pertama dari mulai ngupas kelapa dulu. Wah, ini ya cukup udah rame. Udah ini ya. Ini tinggal masukkan sini. Muter. Iya. Nah. Udah. Pada tahap awal, proses pembuatan geplak dengan mengupas buah kelapa. Buah yang dikirim pengepul langsung diambil kelapanya seperti ini. Dalam sehari, tempat produksi geplak Mbok Tumpuk membuat cukup banyak. Untuk gula pasirnya mencapai 50 kg, sementara untuk buah kelapa sebanyak 300 butir dan kelapa yang dipilih yang masih muda. Jadi kalau di sini kelapanya itu nggak terlalu tua, masih relatif muda ya Pak. Jadi air kelapanya itu masih enak, masih seger. Nah ini saya baru mulai tapi udah kemeringat, ini harus dikasih penyegaran. Setelah berhasil dicungkil, satu persatu buah kelapa kemudian dibersihkan bagian pinggirnya, sehingga kelapa benar-benar tinggal dagingnya putih bersih. Kulit ari kelapa juga harus dibersihkan supaya tidak mengeras. Juga untuk menjaga kualitas dari olahan geplak, secara tampilan bersih, tidak kecoklatan. Saya yang baru hari ini nyoba, ya kecepatannya masih ini ya, masih pelan. Tapi kalau kayak ibu itu coba lihat. Udah kenceng banget. Cepet banget udah ngepasnya. Selanjutnya, kelapa yang sudah bersih tinggal dibawa ke tempat penyucian. Proses penyucian juga harus sampai benar-benar bersih. Proses pencucian harus berkali-kali, paling tidak 3 kali sebelum lanjut proses pemarutan. Proses pemarutan dilakukan sudah dengan menggunakan mesin parut seperti ini. Terus ini kelapa muda seperti ini sama kelapa tua itu ternyata diparut beda ya. Kalau kelapa tua kan kepenak diparut prot gitu kan. Kalau kelapa muda kan lemes ininya. Kalau tua kan kaku ya, ini kan lemes nih memang. Jadi diparut gini susah. Selanjutnya, proses membuat adonan. Untuk membuat geplak, bahan kelapa dan gula pasir perbandingannya 1:1. Kelapa 1 takar, gulanya 1 takar. Selanjutnya tinggal diaduk sampai merata. Untuk membuat geplak masih menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan tempat masak yang berbahan tembaga. Setelah itu bahan bakar yang digunakan juga masih memakai batok kelapa atau kayu bakar. Ini masaknya seperti ini butuh waktu berapa lama sih Pak? Kalau awal-awal sekitar 30 menit. 30 menit. Kalau udah api nyala itu sudah banyak baranya ya. Cepat. Lebih cepat lah. Ini harus pakai batok kelapa gini ya Pak? Kan ini manfaatkan limbah. Oh, manfaatkan limbah. Jadi pakai kayu sebenarnya bisa ya. Tapi karena batok kelapanya banyak, dimanfaatkan. Iya. Penggunaan alat masak menggunakan bahan tembaga panasnya lebih stabil. Jika menggunakan bahan lain, terlalu cepat panas dan mudah gosong. Dalam sehari, untuk bahan 50 kg gula dengan 300 butir kelapa, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Pagi sampai siang, karena proses masaknya harus bertahap. Ini berapa lama Pak masaknya? 30 menit. Oh, ini setelah 30 menit sudah jadi seperti ini ya? Sudah matang. Ini ngecek matangnya gimana Pak? Ya seperti itu. Oh, ini udah matang seperti ini. Udah matang, kita tinggal pindahkan Ya. untuk dicetak.
Muat nggak ini coba? Wah, enteng ternyata. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya masakan geplak sudah matang. Hehehe, sudah tidak sabar ingin mencoba icip-icip, akan tetapi masih terlalu panas. Selanjutnya proses pencetakan yang harus dilakukan sebelum dingin. Kalau sampai dingin sudah sulit dicetak karena adonan akan mengeras. Ini udah panas ini harus dikosek, apa bahasanya? Dikosek ya? Ya kosek. Tapi bukan masalah panas loh, enggak. Oh, ini sebetulnya untuk uap panasnya biar ini ya Pak? Iya. Uap panasnya biar apa? Kan masih panas banget, jadi kalau diginikan kan agak dingin. Setelah mengikuti proses dari awal, akhirnya saya bisa mencoba geplak yang masih panas. Tentunya menikmati geplak yang masih panas dengan yang sudah dingin berbeda. Apalagi makannya setelah mengikuti proses dan masih di tempat pembuatannya. Ini udah bisa dimakan kan ya Pak? Iya. Ini masih anget, enak, gurih, manis. Geplak memiliki 4 jenis warna dan rasa. Untuk yang berwarna putih itu rasa durian, coklat rasa vanili, hijau rasa jeruk, dan pink rasa prambus. Setelah selesai mencetak, tahap selanjutnya tinggal disimpan di tempat pendinginan. Selanjutnya setelah benar-benar dingin, tahap berikutnya tinggal geplak yang sudah dingin dibawa ke tempat pengemasan. Proses pengemasan menggunakan besek, dan untuk satu besek berisi 4 rasa. Geplak yang udah jadi ini beberapa varian rasa, dikemasnya jadi satu. Jadi satu kemasan itu ada rasanya ada 4 macam. Rasanya 4 macam. Beratnya satu besek itu 1,5 kilo. Menurut Afif Diarto Ambar Wiryawan alias Kelik yang merupakan generasi ketiga pemilik usaha geplak Mbok Tumpuk, usaha geplak ini merupakan peninggalan orang tuanya. Sejak zaman dulu, geplak telah menjadi makanan oleh-oleh khas Bantul, Yogyakarta, dan masih bertahan sampai dengan saat ini. Jadi geplak itu memang sudah dari dulu di Bantul itu dibikin. Oh, Ya. Iya. Awalnya itu tidak bulat-bulat seperti ini. Awalnya geplak dulu itu namanya gula semut itu apa ya, pipih, terus kasar, ada yang dari gula Jawa tok. Jadi pembentukannya juga pakai merang. Tradisional banget, sekarang udah jarang. Nah, berjalannya waktu kan banyak inovasi. Tidak hanya dijual di wilayah Bantul, geplak Mbok Tumpuk juga dijual di berbagai tempat oleh-oleh yang ada di Yogyakarta. Bahkan saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, geplak juga banyak yang membeli secara online dengan cara dikirim. Aduh, setelah mengikuti proses pembuatannya dari awal sampai jadi ini akhirnya udah jadi geplaknya. Kita tinggal taruh di tempat ini. Udah, nanti tinggal ini dipasarkan, dijual. Satu bungkusnya ini harganya 24.500 kilo. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Bantul, Yogyakarta.